Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu subscribe ya Kak dan aktifkan notifikasinya. Wa bi fadlihi wa rahmatihi tughfaru dzunub. Ashhadu an la ilaha illallah khaliqul ma'bud wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul maw'ud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dabil karami wal jud, amma ba'du. Wa qala ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini amin. Al-Mukarram, yang sama-sama kita muliakan segenap pimpinan DKM Masjid Nurul Fajri, ya. Betul ya? Alhamdulillah. Semoga senantiasa Allah tingkatkan derajatnya, Allah panjangkan umurnya, diberkahi umurnya, ilmunya, dan rezeki usahanya. Segenap para pimpinan tokoh wilayah, ada Pak RW-nya, alhamdulillah, RT-nya juga ada, alhamdulillah. Ya, RW-nya, RT-nya rajin ke taklim, insya Allah lingkungannya penuh berkah, ya. Dekat sama ulama, dekat sama orang soleh, insya Allah semuanya akan jadi baik hatinya, ya. Kalau udah jauh dari orang soleh, jauh dari ulama, wah udah hati udah beku, udah keras. Bukan cuma RW RT doang, kita juga mesti begitu. Kalau pengen baik, kita pengen istilahnya jadi orang yang taat, hati lunak, hati lembut, deket aja sama orang soleh, dampaknya udah luar biasa. Apalagi ya dia banyak belajar mengaji pagi padanya, wah luar biasa, ya. Dan segenap semua jamaah subuh, ya, insya Allah, ya, orang yang datang ya sholat subuh, ya, ini termasuk benar-benar dikatakan orang yang mendapat cahaya dari Allah. Orang yang istilahnya udah persiapan dari malam besok nih, saya di Nurul Fajri ada tausiah subuh, ada taklim, semangat ntar subuh saya mau sholat jamaah berikut taklim, itu orang dapat cahaya Allah. Jangan kita anggap remeh. Al-Quran sendiri, Allah sendiri udah ngukir tuh. Faman syaraha sadraha lil Islam fahuwa ala nuri min rabbih. Ini kata Allah. Kalau kita udah ngelihat itu, ya Allah koreksi dah hati kita masing-masing tuh. Faman syaraha sadraha lil Islam, apakah mereka yang udah dikaruniai hatinya dengan ke-Islam, bahkan dari lahir, dari turun temurun udah Islam, kata Allah. Bahwa ala nuri min rabbi, apakah mereka itu dapat cahaya dari itu Allah Subhanahu wa taala, dapat cahaya dari Tuhan. Apa itu? Ada semangat ibadah, ada semangat untuk datang ke taklim. Dia sholat jangan nikmatin nikmatnya ruku, dia sujud jangan nikmatin nikmatnya sujud tuh. Tapi kalau orang udah begitu, udah males ibadah, males datang taklim, sholat nggak ngerasain nikmatnya ruku, nggak nikmatin nikmatnya sujud, ya, hidup nggak nikmatin nikmatnya hidup, udah nggak ada cahaya tuh. Maka dikatakan bahwa lil qasyati qulubuhum min dzikrillah, itu orang yang celaka, kata Allah. Ya Allah, itulah orang yang celaka tuh, hatinya udah beku dari ingat Allah, dari zikir kepada Allah, udah nggak ingat,
ulaika fi dhalalim mubin, mereka itulah orang yang benar-benar sesat hidupnya. Makanya kita alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bimbing dalam hidup kita. Kita mah yang penting sekarang nikmati harapan rahmatnya Allah aja ya. Itu sholat kita udah laksanain, ya, sodako kita laksanain, puasa kita laksanain, tinggal kita harapin rahmatnya Allah aja tuh gitu. Makanya doa sering dibaca tuh, sholatan tunajina biha min jamil ahwali wal afat, rahmat yang dapat mengangkat daripada berbagai macam celaka dan penyakit, kan gitu kan. Kita sering baca tuh, baca nggak tuh? Ya kan? Qadiyal hajat, rahmat yang dapat ngangkat hajat, kan gitu. Itu kan semuanya kita hadapin rahmatnya Allah, kan gitu kan. Apalagi umur kita sekarang ini, mudah-mudahan nih, ya kan. Ya langsung aja nih kita dalam angka kita datang, bahkan datang tamu agung, ya kan. Ya kan, datang bulan suci Ramadan, iya kan. Dikit lagi udah bulan Rajab, bener nggak? Yang mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua. Allah mantapkan iman kita, Islam kita. Karena Ramadan bukan cuma badan sehat, iman juga kudu sehat. Ya, badan sehat, iman ora sehat. Sahur mas sahur, tengah hari udah nongkrong warung nasi. Kan begitu. Iya, kaki doang gelantung. Iya, dilihat potongan kaki kayak orang lujami nih, begitu. Ya, gitu. Iman kuat, badan orang sehat. Ya, lagi enak-enak siap bergirang-girang, bisa mau puasa. Tiba-tiba masuk rumah sakit, ya. Ya kan? Mudah-mudahan kita semua badan sehat, iman sehat, kantong sehat, ya. Iya, gitu. Makanya persiapannya itu juga harus sehat. Dikatakan di sini bahwasanya inna rajab sahrullah wa sa'ban sahri wa ramadan sahru ummati. Ini kata Rasulullah. Ramadan itu, Rajab itu sahrullah, bulan Allah. Wa sa'ban sahri, Saban itu bulanku, wa ramadan sahru ummati. Jadi persiapan kita itu bukan cuman fisik doang kita menghadapi Ramadan. Bukan syariat doang kita menghadapi Ramadan. Ya. Itu kita, baik itu masalah johiriyah kita, batiniyah kita, robaniyah kita, kudu siap itu. Bukan kaja syariat, torekot, hakikat, marifat, kita harus siap itu. Ya kan, makanya orang kadang-kadang ngadapi Ramadan semangat doang begitu. Begilan sholat tarawih, speaker main cepet-cepetan, atau sonong bebalap. Udah sembahyang 11 kilat khusus. Ya, selalu sini mah orang kali ya. Iya, sini mah rajin. Udah, apalagi yang 2-3, waduh, sembahyangnya 2-3, yang imam orangnya udah tua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lah kapan kelarnya ini begini. Besok orang sudah lagi jaring cepetan dikit. Ya, gitu. Tapi sebenarnya kita sholat itu penting kalau kita udah ngerti masalah gitu, kayak mestilah kita nih semuanya nih harus tahu kita. Persiapkan kita itu bukan cuma fisik, iman kita, johiriyah, batiniyah, robaniyah kita tuh unsur. Bukan cuma syariat nih, puasa begini, tarawih begini, torekot, hakikat kita harus siap. Tuh, dari sekarang. Maka dikatakan ya Rasulullah, inna rojaba sahrullah. Rojab itu bulan Allah. Kenapa dikatakan bulan Allah? Mulia. Makanya kebiasaan di sini diterangkan orang Arab begitu bulan Rojab itu Ka'bah tuh dibuka. Kenapa? Karena ini bulan Allah, yang datang tamu Allah bebas masuk. Agak percaya sono udah sekarang. Besok, sekarang belum. Ya, bulan Rajab sono. Wah iya bener dibuka pintu Ka'bah. Ya bulan Rajab tuh. Ya kan? Datang mau kita nanti bulan Sa'ban, Sahri, bulanku, yang gitu kan. Itu kan. Kita harus paham. Banyak kita dari itu dah tuh. Bulan Rasulullah. Kita banyak sholawat, banyaklah istilahnya buat perbuatan baik.
Nah, Ramadan syahrul ummati, bulan umatku nih, semua nih ibadah bulanku gitu kan. Ya. Maka langsung saja di sini kita akan lihat, ya, saya ambil kitab dari kitab Duratun Nasihin. Ya, di sini kalau kita baca ini kitab-kitab ini nih, waduh, dan lihat semuanya nih. Kita kajiannya udah bukan syariat, hakikat, hakikat ini udah kita megang ini. Tadi dikatakan walidakilan juga diterangkan rojaba litakhiril badan wa sya'ban takhiril qalbi wa ramadan takhiril ruh fa inna ma yatahharul badan fi rajab wa yatahharul qalbi fi sya'ban wa ma yatahharul qalbi fi sya'ban yatahharul ruh fi ramadan. Bahwasanya dikatakan bahwa Rajab ini ya tathhiril badan adalah bulan untuk pembersihan badan. Jadi kita begitu menghadapi bulan suci Ramadan, persiapan dari Rajab. Bulan Rajab itu adalah bulan pembersihan badan. Kenapa dikatakan pembersihan badan? Bahwa unsur-unsur diri kita itu ada unsur johiriyah, ada unsur batiniah, ada unsur robaniyah. Apa itu unsur johiriyah? Itu ada 8 dalam tubuh kita. Kalau kita pergunakan unsur-unsur itu dapat pahala. Tapi kalau kita salah pergunakan, ini biang segala dosa. Pahami itu. 8 unsur johiriyah kita, 2 mata kita, 2 telinga kita, hidung kita, mulut kita, 2 tangan kita, 2 kaki kita, kemaluan kita, perut kita. Tuh. Ini mesti dibersihkan pada bulan Rajab. Maka dari itu Rasulullah katakan amalan yang paling baik pada bulan Rajab itu memperbanyak mohon ampunan Allah. Yang diajarkan ya Rabbik firli warhamni watub, berbanyak tuh. Karena itu untuk membersihkan johiriyah banyak-banyak istighfar. Dan dianjurkan kepada kita begitu masuk bulan Rajab kita banyak puasa. Apa? Latih itu nurunin ego kita, nafsu kita. Tuh, bulan Rajab udah kurangin dah tuh kita, udah egonya udah tipis, ya udah ngurangin hawa nafsunya, berarti dia udah ngurangin perbuatan-perbuatan buruknya. Kita persiapin nih, diharamkan bulan itu kita benci orang, ya marah-marah, ya perbanyak-perbaiki diri kita pada bulan, udah masuk bulan Rajab nih kita, kalau emang kita memang benar-benar sungguh-sungguh, kita emang girang menghadapi bulan Ramadan, bulan Rajab kita udah mulai, tahan emosi kita, ya tahan emosi, banyak berbuat baik, banyak istighfar, tuh. Makanya kalau perlu kita nih bukan bulan Rajab doang, tuh. Gitu kita masuk sore ini matahari mau terbenam tuh, Rasulullah aja anak tubuh ilahi fikir yaumin sab'ina marrah aksa. Aku ini tiap hari itu minta ampun tobat pada Allah itu 70 lebih kali satu hari. Makanya kita tuh gitu sore nih, ya gitu sore matahari belum terbenam, ya jangan ngeliatin HP dulu dah, ya istighfar banyakin tuh. Istighfar. Kenapa? Tuh banyak orang banyak pikirannya pada sesak, banyak gelisah, banyak takut. Rasain nggak hidup gitu? Rasanya ketakutan aja, ya gelisah aja, bener, banyak dosa. Maka begitu sore banyakin tuh baca istighfar terus sekali. Nah begitu subuh, orang yang biasa tahajud nih atau yang nggak tahajud ngamalin, bisa tahajud gitu mau subuh, banyakin tuh. Yang paling Allah senengin nih kalau kita habis tahajud nih, zikir yang kita baca nih, ya
Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Banyakin. Kenapa? Dia sudah mengagungkanku dan dia sudah meminta ampun kepadaku. Habis sholat pada kalau enggak tahajud, habis sholat fajar kan? Kalau subuh, ya kan? Kalau sunnah fajar, ya begitu selesai bulan qomat baca apa itu, banyakin. Renungin tuh dosa kita. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdi. Itu dulu orang tua kita tuh begitu di musola begitu tuh subuh. Kalau Anda ke kampung-kampung sok di gunung sono di daerah Majulang, ke Cirebon segala macam gitu subuh begitu tuh. Diamalin tuh. Ini saya dapat jauh begini amalan. Ya kan? Tuh, merinding saya. Begini Ustaz. Ya, begitu. Bersihin tuh unsur kita. Banyak kita istighfar, mohon ampun. Udah masuk bulan Rejab nih, udah banyak puasa kita. Banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya, gitu. Nah, kemudian dikatakan bahwasanya wasaban tu akhirul qalbi. Dan Sa'ban itu bulan pembersihan hati. Ningkat tuh. Di bulan Rejab kita syariat, di bulan Sa'ban kita udah terekod. Udah ningkat. Udah bersihinnya udah lagi bukan unsur daripada jasmaninya apa zahiriyah, tapi udah batiniah. Kita hati tuh bersihin pada bulan Sa'ban. Ya. Dengan apa nih kita bersihin hati nih bulan Sa'ban? Ya, banyakin dah tuh kita sedekah, banyak silaturahmi, ya kan, banyak sholawat di bulan Sa'ban. Makanya begitu bulan Sa'ban masuk bulan Sa'ban, bulan Roah, bukan silaturahmi, bukan yang hidup doang, yang mati ya datengin. Ya kan? Kita yang hidup, ketemu udah lama ini, mana Puraya, mohon maaf nih, besok mau puasa kita, kalau salah mohon maaf nih Ampuraya, baru begitu, bener nggak? Anak datang sama orang tua, Mbak, mohon maaf lah kayak anak saya salah, Mbak, kemarin begini, mau puasa nih, bawain makanan, bener nggak? Iya, jangan datang minta maaf doang, mau puasa orang tua, ya tong, datang begini doang, begitu. Iya kali lo bawa beras biar sekarung kan begitu buat bawa orang tua lo, ya kan ya? Iya yang ada Mbak besok mau terawih, besok mau puasa lah di rumah belum ada apa-apa nih, Bapak punya apaan Mbak? Yang di rumah lo ambil, ya kan lo bawain kan begitu ya? Namanya orang ngasih nih kadang-kadang bukan kampung sini, ya sono, ya kalau buat ngasih temen raktir 300, 400, wah royal, ya bagi buahnya cepet gedumel mulu. Sono, sini mau ora kali, ya. Itu padahal pahalanya banyakan orang tua itu. Lu pengen redo, mau biar nyari ridho Allah kemana-mana, ke ujung sono, ke ujung sini. Ridho Allah jelas, ridho Allah, ridho walidain, bahkan bahasa atau biasa walidain, ridho Allah, ridho orang tuanya tuh. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tuanya. Yang mati pun tuh juga dia kunjungin. Nih kita nih orang tua udah nggak ada. Emang ada orang tuanya masih ada? Udah pada meninggal ya? Hah? Gila kan Pak Haji, orang tua masih ada. Pak Haji umur berapa Pak Haji ya? Ini, ya kan? Iya. Doa jangan ditinggal. Tuh. Kalau pengen dapat ridho Allah, ya, man taraka duali walidaini faqad qata amir rahmatillah. Orang yang ninggalin satu saat waktu aja doa orang tuanya, dia udah putus dari rahmatnya Allah. Kita sembahyang kadang-kadang istighfar aja sambil ngelepet kain, astagfirullahaladzim, begitu aja, ya kan ya? Zikir dulu, doain tuh orang tua. Kali kagak robik birli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ini udah sembahyang buru-buru, doain orang tua dia. Man taraka wali walidayya faqad
Qata min rahmatillah. Orang yang ninggalin doa kedua orang tuanya, dia udah putus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya besok kalau sholat yang penting ya jangan buru-buru, istighfar dulu, doain, iya, bayang udah cepat banget istighfar sambil ngelepit sejadah, astagfirullahaladzim. Sini mah kagak kali, nggak ada bedanya. Ya. Nah, pada bulan Sa'ban itulah bulan di mana kita membersihkan unsur batiniah. Nah, kalau kita persiapan dari girang bulan Ramadan, girang pengen dapat rahmatnya Allah, ya Rajab kita udah bersihin johiriahnya, nih jaluk Sa'ban batiniah. Tuh, batiniah kita tuh nggak cukup dia cuman istighfar, minta ampun dengan apa? Banyak zikir. Banyak zikir kita. Apa itu unsur batiniah? Dia dikatakan latafi'us sabah. Dalam diri kita itu ada 7 latifah. Ya, pahamin nih, dalam diri kita ada 7 latifah. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul syirri, latifatul akhfar, latifatul khafi, latifatul nafsun natiqah, wa latifun kullu jasad. Dalam diri kita tuh harus kita bersihkan. Maka nggak cukup tuh dia hanya dengan taubat. Bersihin dengan apa? Banyak zikir, baik bilisan bi qalbi, salat zikir, baca Quran zikir, sedekah zikir, puasa zikir kita pada bulan Sa'ban. Maka dikatakan Rasulullah ini, dia katakan bahwasanya bahwa dia itu sepanjang bulan Rajab, bulan Sa'ban ini dia puasa. Kenapa? Aku ingin pada saat amal ibadahku diangkat itu, aku dalam keadaan berpuasa pada bulan Sa'ban itu kita. Ya, indah gitu, bersihin tuh kita. Baca Quran, perbanyak amalannya tuh pada bulan itu kita banyakin baca ngaji. Dan Rajab udah nggak ada banyak ngaji, baca Quran, sedekah, banyakin sholat sunnah, banyakin puasa, ya kan, untuk menghapus katanya itu semuanya, ya kan. Maka dikatakan bahwasanya Rasulullah yarfa'ullah amalul ibad kullaha fi haji syahr. Begitu masuk bulan nisfu Sa'ban, itu amal kita semua tuh diangkat, disetorin tuh, ya. Makanya pada malam itu ada nisfu Sa'ban, baca Quran, pada ya kan, kumpul, ya kan gitu kan. Amal kita tuh diangkat, disetorin. Ini si Anu bagaimana rapotnya nih, banyakin hijaunya, pemerahnya nih, kan begitu. Nah, gitu. Jauh ini yang ada atur menor semua ini. Iya. Kerjaannya ngapain baik dia, kan begitu. Tapi Allah punya sifat, dikatakan Allahu latifum bi ibadi. Allah maha kasih sayang pada hambanya. Allah sediain tuh Ramadan. Ya, makanya yang disia-siain. Ini ada udah buku catatannya menor semua. Datang Ramadan orang open, kan begitu kan ya. Lalu makin terpuruk itu, ya kan. Kita sadar, kita makan sejain tuh Ramadan, kita mangwi, kita nih mati kan cuma di dunia, ya. Kosono mah udah nggak mati, perjalanan kita panjang, nentuin di sini. Ini baru dari alam ruh, alam rahim, alam dunia. Ntar masuk lagi alam kubur, kiamat, kebangkitan, penghisaban, tanggung jawaban, telaga, sirat. Berapa lama? Itu rata-rata itu mereka itu begitu dia di sono baru ngajob. Tahu ngajob? Nyesel ya Pak Jia. Sering nggak baca surah Yasin? Di situ aja dikasih tahu tuh. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun.
pada hari ini berpisahlah kalian orang-orang yang berdosa dengan orang-orang yang taat. Begitu dia dipisahin, dia berpisah, dia mohon kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, izinkan saya untuk melihat saudara-saudara saya yang dulu di dunia taat kepadamu, yang bertakwa kepadamu, yang akan mendapatkan nikmat. Sedangkan kami ini sebentar lagi akan mendapatkan segala ajabmu. Izinkan saya melihat mereka. Jangan liatin, jangan nes. Qala ya laitani qadamtu li hayati. Celakalah aku. Sekiranya dulu di dunia hidupku nggak begini, mungkin aku sama seperti dia. Kenapa dulu saya di dunia sering ngikutin nasihat orang taat, orang yang bertakwa. Saya nggak dengerin kata ulama, kata kiai. Mungkin kalau saya dengerin, saya ikutin, mungkin saya nggak seperti ini. Tuh, nyesal di sono. Udah orang balik lagi. Ini kita yang masih di sini nih, manfaatin. Ibadah sebaik-baiknya. Datang bulan Ramadan, sambut dengan sebaik-baiknya. Jangan pelit. Gitu datang Ramadan, dia banyak beli makanan segala macam, ini buat buka. Orang tetangganya ada yang belum buka. Di masjid, di musola orang kumpul buka, cuman gorengan doang mau korma. Ya, kita punya rezeki banyak, dari situ kita keluarin tuh bulan Ramadan, keluarin berkahnya Ramadan kita ambil. Kalau orang yang royal pada bulan itu 1 tahun Allah kasih royal padanya, perbanyak rezekinya, pembersihan batiniahnya. Jadi dia serius orang itu membersihin batiniahnya. Latifatu sab'anya dia membersihin tuh pada bulan Sa'ban. Banyakin tuh. Bulan Rajab banyakin istighfar, banyakin puasa, banyak-banyak Quran, rendahin tuh. Jangan kita banyak terpancing emosi sama teman. Sabarin, banyakin kita. Bulan Rajab gitu juga, banyakin zikir, baca Quran, bersihin batiniah kita. Banyakin sodako, silaturahim kita. Tuh pada bulan Sa'ban kita. Kenapa? Padahal Sa'ban ala sairis suhur kabadli ala saira ambiya. Itu kata Rasulullah. Keutamaan bulan Sa'ban sebagaimana daripada bulan yang lain, sebagaimana keutamaanku atas nabi-nabi yang lain. Ini pada bulan Sa'ban. Maka dikatakan di sini, qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril lailatin nisfis min Sa'bani wa qala, telah datang kepadaku, kata Rasulullah, malaikat Jibril pada malam nisfu dari bulan Sa'ban. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Qala ya Muhammad, kata Jibril, ya hai Muhammad, hajihi lailatin tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Wahai Muhammad, malam ini telah dibuka, gitu kan, pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Tuh, malam nisfu Sa'ban. Pakum wasolla warfa warosaka yadaika ila sama. Bangun, laksanakan tuh sholat. Maka itu begitu bulan Sa'ban kita banyakin tuh yang nggak tahajud, belajar tahajud. Bangun malam, sholat banyakin. Dari sekarang kita banyak sholat malam, mohon ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sholat, ya kan. Lalu dikatakan apa dari para Jibril? Warfa rosaka wa yadaka ila sama, angkat kepalamu Muhammad, kedua tanganmu ke langit. Mohon kepada Allah, minta kepada Allah apa yang kau inginkan malam itu, kita mohon. Kenapa? Pintu langit lagi dibuka tuh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah daripada umat Nabi Muhammad yang datang memohon kepada ampunan kepadaku? Hal min sa'irin fasu'ilalahu, adakah mereka yang meminta kepadaku, aku akan kabulkan permintaannya. Hal min mustaghfirin fa'aghfarolahu, adakah mereka yang memohon ampunan kepadaku, aku ampuni kepadanya.
Ya kan? Hal min rajikin fa arjokahu, adakah mereka yang mohon rezeki kepadaku, aku akan kasih dia rezeki. Kata Allah 3 kali dia teriak. Begitu udah ada begini, orang mau bangun sombong bener. Ya, kayak hidupnya aja banyak, kayak udah bersih banyak rezekinya. Minta kepada Allah kita. Benar. Pada malam itu hidupkan. Orang menghidupkan malam itu, ya kan? Hatinya tidak akan mati di mana hati orang mati. Hidupin malam itu. Maka kemudian dikatakan bahwasanya begitu mereka minta pakul tuh, maka saya berkata, Rasulullah berkata, ya Jibril, mahaji lailatin, ini malam apa emang? Saya disuruh angkat kepala, angkat tangan gitu. Pakola haji lailatin yabtahu fiha salasumyatin babin minarahmah. Malam ini Muhammad, Allah buka 300 pintu, pintunya dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Luas banyak dia buka pintunya. Minta kita semuanya di situ. Ya kan gitu. Fayagfirallahu ta'ala, dan Allah ampuni li jami'i min la yasriku billah saya. Allah ampuni semuanya orang-orang yang tidak mensekutukan Allah. Ya, dia enggak musyrik kepada Allah, ya kan. Dia ibadah semata-mata Allah. Allah semuanya ampunin dosa-dosanya tuh. Dosa-dosa kita yang mohon ampun, Allah ampuni kepada hati itu. Biar kita ketemu Ramadan bersih diri kita. Karena ampuni semuanya, ilaman kana sahiron, kecuali para ahli-ahli sihir, kan gitu. Au kahinan, para dukun, kan gitu. Zaman sekarang mah dukun sama kiai beda tipis, ya, begitu, gitu kan. Nah, ya tampang begini, kayak kiai juga begitu, tapi ajarannya lain, begitu ya, gitu, beda, gitu kan. Au masahinan, Allah, orang-orang yang suka musuhin orang, nih, orang yang ada kemana aja yang ada bikin ribut, bukan aja sama saudara ribut, sama tetangga masih ribut juga. Sama teman masih selek juga, ya kan? Sama pengurus masjid masih marah juga kadang-kadang. Di sana Kinur ya? Iya. Itu Ucup bisa aja Ucup gunung ya. Iya. Sering main ke Cibadung dia mana? Itu. Ya kita tuh orang-orang yang semana-mana suka musuhan tuh, ada ampunan Allah tuh. Ya kan? Makanya orang itu hati-hati tuh, ya. Kita, ya kalau hati kita lagi bagian sekarang hati nggak mau dengar omongan orang, hatinya keras aja, mau bener aja dirinya, tuh orang-orang yang hatinya beku, gelap udah hatinya. Ya. Pokoknya orang ngomong apa udah mau pendapatnya baik, udah begitu aja udah. Orang lain mau udah agak udah salah aja ngomong, udah begitu dah. Ya lu pengen ngomong gitu, lu tahu apa sih lu? Udah begitu aja, ya kan? Orang dengerin baik-baik. Udah apa udah baju salim ada ngaji dunia lu aja yang nggak udah aliman, gue mantap belakangan begitu kan. Ya orang denger ngomong ada cayatin, orang hati udah beku tuh, ya hati-hati nih gitu kan. Orang-orang yang udah seperti itu udah nggak ada pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Musuh di mana-mana. Amr bin Hamrin, orang yang suka minum minuman keras, ya ini pada sahabat gak dapat tuh, ya. Al-Musyiran alal jina, yang sudah sama jina, kan begitu ya. Jajan mulu di luar, ya. Di rumah ada perabotan udah dipakai, di luar dikejar-kejar, ya. Gunung tidur lagi, Cok. Aduh, ya kan gitu. Au akalu riba, orang yang makan riba. Au akun walidain, orang yang durhaka sama orang tuanya, nggak tahu tuh. Ya, orang tua kita perbaiki tuh, ya jangan sampai Allah kata nih dalam diskusi man asbaha murdian liwalidayhi mushiton li, ya kan gitu. Barang siapa yang pagi-pagi jarido sama orang tuanya, ya walaupun dia murka kepadaku, itu kan. Kadang-kadang kan kita nih ada orang tua, kita udah tua, kita ngurusin orang tua, akhirnya anak, ya Allah, ngapa ya bagian saya begini, orang lain mah ada yang begini hidupnya, kan gitu kan ya. Dapat orang tua, ngempanin orang tua, emang udah tua.
Ya kadang-kadang makannya banyak lagi. Ya, yang udah pengen semangatnya ada, kemampuan orang kan begitu. Fisik udah nggak minum, makan mau yang enak begini-begini, ngadi-ngadi anak, ya Allah gitu kan. Tapi ini anak karena memang bakti sama orang tua jaredo. Walaupun dia kesel, Pak Ana alaihi rodin, aku ridho kata Allah kepada dia. Tapi ada orang man asbaha murdian li mushiton li walidayya, orang yang pagi-pagi jarido kepadaku tapi dia murka sama orang tuanya nih, boyong rajin, maju rajin, buah-buahnya orang tua mah jadi omelin mulu, ya kan ya, udah apa makan tuh baik, ngadi-ngadi mulu kan begitu kan ya, madang tinggal madang kan begitu, ya kan, minta ini minta itu, marah-marah aja, pakaian gua dicuciin, ya kan, cebok berak dicebokin, udah begitu kan, ya kan, mau kencing digotong ke kamar mandi, repotin aja orang tua, marah-marah mulu dia begitu. Walaupun jarak anak ya anak Jakarta mah, gue malah udah ada madian yang kerja orang rajin ngerti taatan dikit begitu kan ya, lah nggak tahunya, gitu kan. Tapi dia murka sama orang tuanya, Pak Ana alaihi syahid, aku murka kepada dia. Renungin tuh, ini hadis kursinya Allah nih, nggak sembarangan nih, itu kan, tuh. Nah, karena di bulan Syaban itu, ya begitu itu. Au namam, orang yang ngadu doa, au koto arahim, orang yang mutus tali silaturahim, itu nggak dapat ampunan Allah. Bulan Syaban, persambung silaturahim, saudara, kerabat, perbaiki itu, ya. Ini unsur batinnya, ya. Lalu yang terakhir dikatakan, ya. Wa Ramadan itu akhiri ruh. Ramadan itu bulan kebersihan ruh jiwa kita. Nah, itu ya, ruh kita, robaniyah kita. Maka begitu kita bersihin di bulan Rajab dosa kita, batiniah bulan Saban, begitu masuk Ramadan kita udah mutasiban ilallah. Kita udah mengharapkan adanya Allah. Maka itu orang kalau ibadah cuma sampai pada Allah cuma syariat, kosong. Nyembah kekosongan dia. Makanya tarekat, benahi hati udah berasa diri kita nih fokus menjauhkan diri, ya. Ramadan pembersihan itu robaniyah kita, unsur robaniyah kita. Gak cukup kita dibersihkan dengan tobat, gak cukup kita bersihkan hanya dengan zikir, tapi dibersihkan dengan apa? Dengan pengenalan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kuncinya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau kita pengen kenal Allah, kita pengen tahu Allah, kenalilah dirimu. Kalau udah kenal dirimu, maka kamu akan kenal akan Tuhan. Akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak-bapak nih sholat nih kita, kenal enggak kita sama Allah? Nyembah, ngadep kiblat, katanya ngadep Allah, ketemu nanti pulang ke rahmatullah, kenal enggak sama Allah, kan gitu. Nah kalau saya nih misalnya, Pak Haji, namanya siapa Haji? Pak Rijal ini ya, Pak Sari. Oh ini Pak Sari orangnya begini, kumisnya putih, itu ketemu Pak Sari, kenal saya, kan gitu kan. Kalau dikasih tahu Pak Sari yang mana ya orangnya, ketemu seorang kenal. Begitu kita juga, kita nggak kenal Allah, kita nggak tahu Allah, bagaimana kita mau sampai kepada Allah? Makanya Ramadan, man arafa nafsahu faqad arafa ba'dahu. Ini ajaran hakikat kita. Caranya gimana? Unsur diri kita pelajarin. Yakin, ini diri kita. Yakin. Kalau diri kita yang asli itu, begitu udah pulang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pulang ke rahmatullah, Manu bin Anu, geletak tuh udah orangnya. Tuh, aslinya kita tuh. Ada yang kurang? Hah? Ada? Matanya ada. Tangannya ada. Telinganya ada. Kakinya ada. Berfungsi? Enggak. Punya mata melihat, apa yang melihat itu mata. Punya kuping yang mendengar, apa yang mendengar itu kuping. Punya tangan untuk bergerak, apa yang bergerak itu tangan. Punya kaki, dia nggak bisa melangkah, apa yang itu kaki. Padahal kita sendiri udah ngakuin tuh begitu dengar ajar, hayya 'alas sholat. Apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billahil aliyil. Kita udah ngakuin tuh,
Apa artinya? Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Kok ente bisa lagi sholat, bisa bangun, bisa ruku, bisa sujud? Siapa itu yang bangun? Siapa itu yang ruku? Siapa itu yang sujud? Kenalin diri kita mah tuh geletak. Ada unsur rohnya nih diri kita, dalam kita ada zat dan sifat kita. Kalau bukan karena sifat Allah, nggak mungkin kita punya mata. Sifat ma'ani dari kita Allah nempel sama diri kita. Apa itu? Basor, kalam, sami, kodrat, iradat, nempel sama diri kita. Begitu kita dipanggil Allah, hilang sifat Allah. Jadi diri kita itu siapa? Allah yang gerakin. Sadar kamu. Udah tahu Allah yang gerakin, malah sholat loh. Udah ajan manggil, malas datang loh. Allah yang pengen sholat, bener nggak? Tahu begini dah, ada zat Allah, ada sir Allah. Apa itu kita? Keluar sirnya Allah, zat Allah. Napas keluar. Begitu orang mati, iraba orang nih hidungnya. Ya, udah orang ada napasnya, kan begitu ya? Udah mati ini mah, kan begitu? Udah hilang zat Allah. Makanya tuh kita sholat diukir tuh kalau mi'rajnya, as-salatu mi'rajul mu'minin. Di mana Allah? Ya, gitu kan. Quratul Mahfuz, begitu ya. Di mana Quratul Mahfuz? Enggak tahu. Kalau dalam ilmu hakikat itu kita rekat qalbul mu'minin baitullah. Hati seorang mukmin itulah rumah Allah. Kenapa hidupnya? Makanya orang hidupnya sering susah, gelisah, ketakutan. Kenapa? Karena yang mestinya di rumah, orang di rumah. Yang mestinya tinggal di rumah, kagak ada di bagian kapling. Kenapa? Penuh sama tamu. Tuh. Di rumah tuh udah penuh sama tamu. Hidup pengen begini, pengen ono, pengen ini, pengen ono, pengen punya ini, punya ono. Penuh di rumah sama tamu. Akhirnya yang di rumah, orang di rumah. Ke bagian kapling. Bener nggak? Itu. Makanya kita banyak zikir. Zikir juga jangan sembarangan kita. Ya, ini zikir. Kalau Abah Anom ngajarin tuh zikir kita baca, la-nya itu panjangin. Ya, jangan dikurangin, jangan ditambahin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa kira seperti itu? Karena dia akan melewati 7 latifah dalam diri, jadi timbul ketenangan. Atau dia zikir nafas, Allahu, 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 Allahu. Kalau jadul lewat 7 latifah, tenang hati kita. Angkat tuh la ilaha illallah. Babukti. Ya, ayo siap-siap ikutin. Nanti rasain. Ini saya dapat dari Abah Anom ngajarin. Ayo. 1, 2, 3. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tenang nggak? Berasa? Naik ke atas, tenang. Jadi yang ada di rumah minggir semua yang bukan di rumah. Tuh, kita zikir. Tuh, pakai. Saya kemana-mana saya kasih jasa tuh seperti itu. Mau Mabandom udah nggak ada orangnya. Ya, itu. Saya dapat, saya kasih. Tuh. Ya, saya dari Cibuntu, Buya Armin, ya dulu di sana. Dapat dari jasa Naksabannya Qadiriyah, sama. Saya tarik Majalengka, meninggal dari Abandom aja Majalengka. Selalu masalah belajar saya nggak tahu apa namanya, asal atau rekod dan hakikat ini, begitu kan? Itu kita.
Maka pada bulan itulah, pada bulan Rajab inilah, Sa'ban, tuh kita perbanyak itu berarti. Nah nanti pada bulan Ramadan, nah inilah bulan di mana kita membersihkan ruh kita, maka dikatakan fa inna ma yataharul badan fi Rajab wa yataharul qalbi fi Sa'ban wa yataharul qalbi wa Sa'ban wa taharir ruh fi Ramadan. Maka fa ilaman yataharul badan, barang siapa yang membersihkan badannya fi Rajab pada bulan Rajab, wa yataharul qalbi fi Sa'ban, maka barang siapa membersihkan hatinya pada bulan Sa'ban, wa yataharul qalbi fi Sa'ban, dan matoharul hati pada Sa'ban daripada berkopi pada bulan Sa'ban ini, wa yataharul fi Ramadan, dan bersihkan ruhnya pada bulan Ramadan, fa lam yataharul badan fi Rajab fi qalbi fi Sa'ban pamata taharul fi Ramadan. Maka bagaimana kalau dia nggak bersihin badannya pada bulan Rajab? Bagaimana dia kalau tidak bersihin hatinya pada bulan Sa'ban? Bagaimana dia bisa membersihkan ruhnya pada bulan Ramadan? Ya, kalau dia nggak persiapan dari Rajab, Sa'ban, maka dia tidak punya nilai apa-apa pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itulah bulan dia jadi multi pendekatan diri kepada Allah. Maka disitulah banyak zikir taraweh, ya, banyak baca Quran 23. Kenapa? Ya, banyak doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Benar enggak? Baca itu, maka kita itu ada pembersihan daripada zahir kita, dan banyak zikir tarawih 23, banyak puasa, banyak baca Quran. Benar? Ya, jangan kita ngeluh. Kenapa? Itu bersihin batiniah kita, ya, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pesan walaupun banyak kita ingat, karena kita lagi membersihin kita, ruh kita, terima pada Allah. Jangan sholat main banyak lama-lama, apa namanya, panjang, cepet-cepetan, balap-balapan, ya, banyak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, alhamdulillah, hamidah, Allahu Akbar. Waduh, ini nilai puaninanya nggak ada, berasa nikmatnya nggak ada. Apa dia cuma ngejar kewajiban doang, ya, kejar itu, bersihin. Nah, bukan. Lalu banyak ada itikaf. Kenapa itikaf? Karena itu adalah untuk membersihkan robaniyah kita. Gak cukup dengan tobat, gak cukup dengan zikir, tapi dengan pembersihannya kita untuk pengenalan diri. Makanya orang itikaf dia merenung, ya kan, merenung itikaf. Banyak merenung, kita merenung banyak dosa, banyak salah diri kita, banyak orang itikaf bersihin robaniyah kita. Ya, itu ya. Ya, saya kira karena situasi udah terang, ya, itu takut udah banyak gelisah. Mungkin lain waktu nanti kita sambung lagi, masih banyak belum disampaikan. Tapi ini bekal menghadapi bulan suci Ramadan. Insya Allah datang bulan Rajab. Sengaja saya kasih ini belum bulan Rajab biar kita ada persiapan sebaik-baiknya. Datang bulan Rajab langsung kita banyak tobat, banyak mohon ampun, banyak kita baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya, kita puasa, banyak baca Quran, kita lapangkan hati kita latih hati kita, banyak sedekah, banyak silaturahim, kita banyak bulan Sa'ban itu banyak kita puasa, banyak tahajud, kita masuk Ramadan kita ibadah udah kena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mohon maaf ada salah kekurangan. Ya, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita, diberkahkan umur kita, berkah ilmu kita, berkah rezeki kita dikuatkan iman Islam kita diberikan keberkahan pada bulan Rajab, diberkahkan bulan Sa'ban, disampaikan umur kita pada Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Sebelumnya kita doa dulu nanti sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bana ya karim irhamna ya arhamar rahimin, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal syihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabal akhirah wa asrif anna bihaqil Qur'anil azim
wa nabiyikal karim syarrad dunya wa syarrul akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah yang baru saja disampaikan oleh Guru kita Al-Kharam Al-Ustaz Edi Ahmad Hamid. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan serta memahaminya. Selebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini nasi kebuli Gunung Sindur, Sob. Ah, wes goreng ini kebuli kali, Sob. Kuningnya sama sih. Enggak aromat harapan dulu ini, Bang. Oh, iya, apa ya, sa. Bantu subscribe ya Kak, dan aktifkan notifikasinya.